Selamat datang di channel My Hobby My Fun. Sebelum kita ke pembahasan, bagi yang mampir ke video pertama saya ini, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan share ya, agar kalian bisa menikmati video selanjutnya dan saya pun akan lebih semangat dalam membuat video kedepannya. Oke, kita langsung saja. Di video pertama ini, saya akan kasih tips dalam memelihara lobster air tawar yang ukuran kolamnya hanya 1x1 meter saja. Memang ukuran kolam yang hanya 1x1 itu bagi banyak pembudidaya lobster itu termasuk ukuran kolam yang terlampau kecil, karena tingkat kesulitan untuk memelihara lobster ada pada kanibalismenya. Jadi lobster itu suka yang namanya teman makan teman, seperti teman saya. Canda teman. Nah, dalam video ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti jejak saya dalam awal mau pelihara lobster air tawar ini. Kolam saya dibuat di samping rumah yang kapasitasnya hanya skala kecil. Tadinya saya mau pakai kolam terpal, tapi karena ada bahan sisa bangunan, jadi saya memanfaatkan membuat kolam yang ukuran 1x1 meter saja. Oke, tips yang pertama, mulailah dari bibit lobster yang ukurannya 3 in. Kenapa saya anjurkan pilih bibit lobster dan bukan indukan? Itu karena jika masih pemula, banyak kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan di awal-awal perawatan, dan karena masih tahapan belajar, jadi kalau ada apa-apa sama lobsternya tidak akan rugi banyak, karena harganya pasti lebih murah daripada yang sudah siap jadi indukan, dan adaptasi si lobsternya akan lebih mudah kalau menurut saya. Dan dari bibit lobster tersebut kalian bisa memilih calon indukan yang benar-benar baik untuk dijadikan indukan nantinya. Yang kedua, jumlah ideal yang bisa ditaruh di dalam kolam 1x1 itu hanya 25 ekor sampai 27 ekor saja. Itu bisa muat ukuran lobster sampai 7 inch. Karena kolam 1x1-nya ada 2, jadi jumlah yang saya beli pertama kali itu semuanya 40 ekor. Masing-masing kolamnya dikasih 20 ekor. Cuman karena sudah ada yang bertelurnya saya kasih di sini, dan lobster sebelumnya saya gabungkan semuanya di kolam 1x1. Alhasilnya, karena tempatnya yang kecil dan jumlah lobsternya yang padat, jadi banyak yang mati teman-teman. Dan sisanya 27 ekor termasuk indukan yang sedang bertelur. Jadi yang di sini ada 22 ekor dan di sebelahnya lagi 5 ekor yang gendong telur. Untuk ukuran 1x1 meter, 5 ekor itu kebanyakan ya. Di sini bagusnya cukup 2 ekor saja yang gendong telur, karena setiap indukan yang sedang gendong telur itu bisa menghasilkan 200 ekor sampai 600 ekor anakan atau buraya, tergantung besarnya indukan kalian. Jadi 3 ekornya lagi akan saya pindahkan ke kolam lain, dan puji Tuhan dari sisa 27 ekor lobster ini sudah menjadi ribuan ekor saat video ini diterbitkan. Yang ketiga, oksigen. Untuk oksigennya harus melimpah ya. Jadi di dalam kolam harus pakai aerator dan juga filter untuk jaga kualitas dan suhu air. Saya tidak pernah mengukur pH air kolam saya sampai saat ini, karena adanya filter itu dengan sendirinya dapat menjaga kualitas air baik pH atau amoniak, dan ketinggian air saya sarankan cukup 20 cm saja. Yang keempat, usahakan kolam kalian ada atapnya untuk menghindari cuaca ekstrim, dan kalian tidak akan repot-repot lagi untuk menjaga kualitas air pada saat hujan atau saat musim panas. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu kasih daun pisang seperti yang ada di video ini. Kenapa daun pisang? Karena kalau pengalaman saya, lobster saya ternyata suka daun pisang. Mereka suka makan daun-daunnya, mungkin hanya sekedar cemilan ya. Awal saya kasih masuk daun pisang itu pada saat saya nonton video teman-teman yang berbudidaya lobster juga. Daun pisang itu gunanya untuk menghilangkan atau menyerap zat-zat yang tidak baik di air kolam, tapi ternyata
lobster saya itu malah doyan buat makan daun pisangnya, padahal makanan mereka itu selalu terpenuhi di kolam. Memang lobster air tawar pada dasarnya pemakan segalanya kan, tapi saya nggak nyangka aja sampai daun pun dimakan. Keenam, saya shelternya dikasih 2 kali lipat dari jumlah lobsternya agar mereka lebih nyaman dan aman ketika ada lobster yang kuat menyerang yang lebih lemah. Dia bisa lari dan sembunyi di tempat shelter lain. Jadi sekalipun sempit, masing-masing dari mereka tetap aman, dan ukuran panjang shelter pipa yang saya pakai yaitu ukuran 13-15 cm. Yang terakhir, ketujuh, saya sarankan jika naruh shelter itu usahakan depan dan belakangnya si lobster bisa keluar, karena lobsternya sifatnya kanibal. Yang kuat suka nyari-nyari masalah gitu kalau lagi bosan, apalagi kalau sedang lapar. Lu resep jika lapar, iya kan? Mereka juga suka pindah-pindah tempat sesuai dengan naluri mereka. Jadi pada saat yang kuat ini nyari tempat tidur atau sembunyi, terus shelter sebelumnya sudah ada penghuninya, maka lobsternya akan berkelahi sampai lobster yang satunya keluar dan ditendang sampai tidak balik lagi. Jadi kalau tempat masuk atau keluarnya hanya satu sisi saja, yang lemah bisa saja terluka atau mati pada saat berkelahi dalam rebutan shelter, karena lobster yang lemah itu tidak bisa lari kemana-mana. Tapi tidak masalah juga sih, karena kalau ada yang mati ya tinggal dimasukin ke panci kan, lumayan buat makan, asalkan lobster yang lain tidak duluan mengeksekusinya. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian punya pendapat atau masukan, silakan komen di bawah ini. Dan jika suka video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye.